Kalau sekarang itu kan kita ngelihat gitu ya, maaf ya, ngelihat orang Islam sama ngelihat orang Kristen, yang satu suster, yang satu pakai jilbab naik becak bareng, itu kita kan tersentuh. Iya. Padahal dulu apa sih ngeliat kayak gini aja tersentuh gitu. Apa hebatnya gitu ya. Tiap hari gitu ya. 30 Days of Lunch. Teman-teman, hari ini ada satu kisah yang menarik banget. Mungkin ini openingnya akan beda sama podcast yang sebelum-sebelumnya ya. Oke. Jadi izin gue buka dengan cerita dulu. Yuk. Ini menurut gue cerita yang bikin gue mengundang tamu kita hari ini. Oke, jadi judulnya Subuh Tadi Bapak Tidak Mengaji. Wah. Sehabis sholat subuh, Bapak biasanya tadarusan. Tapi pagi tadi menghilang, pada di luar gerimis. Ia pergi ke sawah, mencegat para pengobor belut. Pulang-pulang Bapak bawa ember berisi belut yang masih hidup. Mumpung ada anak lanang di rumah, jawab Bapak gembira ketika ibu bertanya dari mana. Ternyata kerinduan orang tua pada anak yang jauh di rantau bukan semata-mata rindu ingin bertemu, apalagi mengharapkan pemberian. Bukan, tapi rindu memberikan kasih sayang. Aku pernah melakukan kesalahan yang fatal, bermaksud ingin menyenangkan orang tua, tapi membuatnya sedih. Saat mau menikah dulu, semua ingin kutangani sendiri. Aku tak ingin merepotkan. Sudah cukuplah kerepotan dan pengorbanan orang tua. Sekarang tinggal duduk manis, menyaksikan semua. Diam-diam orang tuaku curhat pada adik-adiknya. Sedih sekali sudah merasa tak diperlukan lagi oleh anaknya. Bagi mereka, kerepotan mengurus anak adalah kodrat orang tua. Itulah bentuk kasih sayang. Mengetahui itu, aku pun meralat rencanaku. Aku libatkan penuh orang tuaku. Mereka kecapean, tapi bahagia. Dari situ aku mencatat bahwa yang paling ditakutkan orang tua adalah perasaan tidak dibutuhkan. Hilangnya curahan kasih sayang. Wow. Welcome, Romo. Terima kasih. Luar biasa. Saya kali cerita belut bisa sampai ke sini. Tapi itu relate Bukan cerita banget sih. tentang kopi, tentang startup, cerita tentang belut. Itu menurut saya teman-teman yang bikin kisah underdognya Romo ya. Dari cerita itu akhirnya sempat kita tektokan di DM, kayaknya waktu itu meributkan soal satu quotes. Dan akhirnya kita undang hari ini gitu. Kalau saya nyebutnya bukunya Romo ini judulnya Rumah Tepi Kali, ini tuh isinya plot twist. Oh ya. Tapi plot twistnya tuh kayak apa ya? Hal-hal yang tadinya saya kira baik, ternyata ada yang lebih baik lagi. Contoh kayak tadi kan, saya mengira dengan meringankan beban orang tua itu udah baik. Tapi ternyata di baliknya ada yang lebih baik lagi, yaitu ya udah izinkan emang mereka menjalankan apa yang mereka butuh gitu, ya kan? Mereka pengen ngebantu, kalau nggak mereka kehilangan kodratnya sebagai orang tua gitu. Ya, plot twist yang tadi Ruby bilang berarti bisa dibilang sudut pandang ya. Iya. Sudut pandang membuat sesuatu kelihatan baik, bisa membuat sesuatu kelihatan lebih tidak baik atau bahkan lebih baik. Gitu. Tapi soal baik tidak baik tadi, kayaknya Romo punya perspektif khusus deh. Itu baik dan tidak baik. Adakah? Iya, kayak tadi yang Ruby contohkan gitu kan. Kita pengen membuat orang tua istirahat, itu kan baik gitu. Tapi ternyata menjadi tidak baik karena itu berlawanan dengan apa yang diinginkan orang tua gitu. Setiap orang tua, eksistensi orang tua itu kan dibutuhkan sebenarnya kan. Eksistensi orang tua itu tidak menerima kasih sayang, tapi memberi kasih sayang. Ya kan, ketika tidak ada ruang-ruang lagi untuk dia untuk memberikan kasih sayang, berarti kan kita menghilangkan eksistensi orang tua kita kan. Apakah itu baik kan menjadi tidak baik gitu. Dan itu sering terjadi, aku sendiri mengalaminya, bahwa ya orang tua itu udahlah, udah tua, capek. Giliran kita yang berbakti, kita yang bayarin makan aja udah diambil haknya dia, yang dulunya biasanya dia yang menyediakan makan. Sekarang kita mau bayarin, merasa kita udah punya, kita kasihan sama mereka, menolong mereka. Tapi ternyata itu ada mengambil sedikit kebahagiaannya mereka. Karena kebahagiaan mereka itu bukan menerima, tapi memberi. Jadi kalau ada pepatah bahwa kasih sayang orang tua kepada anak itu sepanjang zaman gitu ya, anak kepada orang tua itu cuma sepanjang kala, ya itu benar gitu. Karena kasih sayang sepanjang zaman itu artinya ya harus ada ruang-ruang yang harus diisi kan, sebagai
mencurahkan kasih sayang. Iya. Kalau bukan ke anak kemana? Gitu kan. Kemudian ketika kita mengistirahatkan dia gitu ya, menghilangkan eksistensi dia sebagai penyurah kasih sayang, itu kan jahat. I see. Iya. Makanya mungkin mulai besok aku mau minta uang ke ibuku ya. Lebih sering. Tapi itu jadi kontradiktif kan ya. Karena teman-teman yang dengerin mungkin usia 20-30 gitu kan. Sekarang kan diajarinya adalah jangan menjadi the next sandwich generation. Putuskan rantainya. Putuskan rantainya gitu kan. Bahwa anak itu bukan investasi. Orang tua itu bukan pay later gitu kan. Saya dengan tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat pada teman-teman yang punya prinsip seperti itu gitu. Saya juga punya teman-teman yang pada ketika usia 30 tahun mengucapkan itu. Iya. Saya tidak akan pernah mau merepotkan anak. Anak punya kehidupan sendiri. Iya. Sangat Khalil Gibran kalau zaman saya. Iya kan. Anak punya kehidupan sendiri. Ya tapi berbeda sekali ketika mereka sudah menjadi orang tua 65 tahun yang kesepian dan lain sebagainya. Pada akhirnya ucapan itu yang menjadi normatif aja gitu. Pada akhirnya ketika dia benar-benar menjadi orang tua, dia tetap butuh curahan kasih sayang tadi. Anaknya. Gitu. Temanmu yang bilang begitu umurnya berapa kan? 20-30. Ya. Belum tahu artinya makna kesepian. Belum gitu kan. Ketika dia bicara pada umur 70 tahun, oke lah. Makanya kita sering dengar itu yang dari usia yang lebih muda, bukan dari yang lebih tua. Belum pernah jadi orang tua. Belum pernah jadi orang tua. I see. Hai guys, buat kalian para entrepreneur dan para pemilik bisnis, mungkin ada info berguna ini sebelum kita mulai podcast kita. Yes, sekali lagi para entrepreneur dan pemilik brand lokal, entah itu brand fashion, beauty, elektronik, F&B, atau home and living, siapapun yang lagi cari funding dan partner buat growing bisnis kalian, kita punya kabar baik buat kalian semua. Perhatiin ya, lo bisa jodohin brand lo ke Open Labs, sebuah brand agregator terbesar di Asia Tenggara, dan mereka punya dana 1,4 triliun yang siap diinvest ke brand lo. Dan selain funding, Open Labs juga punya tim expert yang siap mensupport bisnis secara penuh, mulai dari digital marketing, logistik, finance, hingga bisnis strategi. Seksi banget kan? Kunjungi Open Labs ID dan daftarin brand lo sekarang. And we're back to the podcast. Iya. Nah teman-teman nih, hari ini mungkin kita akan banyak ngobrolin kayak gini ya Yo ya. Ya nilai-nilai kehidupan yang keseharian seperti judul bukunya Rumah Tepi Kali gitu ya. Tapi kita kadang suka lupa gitu. Cerita dulu dikit deh, kenapa Rumah Tepi Kali gitu. Apakah beneran ada rumahnya? Iya, ini beneran rumah saya memang di tepi kali gitu ya. Riverside ya, Riverside. Kalau namanya Riverside jadi mahal gitu. Ada tuh apartemennya di Pik lah makanya. Senin harganya naik kalau Riverside. Kalau itu mah tetap beli kapan aja tetap 79.000. Sama harganya. Naik. Iya, jadi saya itu menulis sesuatu yang ingin saya baca sebenarnya. Karena setelah saya jadi orang kota, saya merasa diri saya kok berubah gitu. Saya nggak segampang dulu ketika saya mendapatkan untuk ngedapetin perasaan bahagia. Rasanya dulu kok gampang gitu ya. Ketika saya masih di rumah tepi kali itu gitu ya, dengan segala keterbatasan yang dinilai orang kota sebenarnya ya. Gampangannya begini deh. Setelah saya jadi orang kota, saya melihat kehidupan saya dulu waktu kecil. Sebenarnya kok miskin ya, tapi kok saya baik-baik aja gitu. Miskin tapi baik-baik aja ya. Miskin baik-baik aja dan tidak pernah merasa miskin. Jadi apa ya, nggak tahu bagaimana cara orang tua mendidik kami gitu, tapi bagaimanapun keadaannya itu perasaan miskin itu tidak ada. Ketika sekarang banyak idiom mengatakan bahwa bahagia itu sederhana gitu. Kami itu bahagia dalam keadaan prasederhana gitu. Tahu bedanya nggak sederhana dan prasederhana? Sejarah dan prasejarah gitu. Ini sebelum sederhana gitu ya. Sederhana ada sesuatu yang kita miliki meskipun sederhana dan itu membuat kita bahagia, membuat kita bersyukur. Tapi prasederhana itu artinya sesuatu yang tidak ada gitu ya. Kita bahagia dari sesuatu yang nggak ada gitu. Dan itu benar terjadi gitu. Contohnya dulu aku tuh bahagia banget gitu ya, di setiap satu malam gitu ya, diajak bapak mancing di pinggir kali gitu ya. Di situ mancing, dapat ikan, bahagia gitu. Iya. Sampai kemudian ada nenek nangis ngeliat saya begitu. Ini kenapa saya ditangisin nih, saya bahagia. Saya baru tahu kenapa bapak saya ngajak saya mancing gitu.
Karena ternyata tidak punya lauk gitu di rumah sehingga bapak harus mancing gitu. Itu prasederhana. Itu sederhana gitu. Bahkan Iya, benar. bahagia itu bisa diciptakan dari sesuatu ketika sesuatu itu nggak ada. Itu kan? Ibu saya ya waktu itu masih guru honorer gitu ya. Setiap jam 2 siang itu membacakan saya kisah-kisah dari majalah Kuncung itu. Anak kan bahagia gitu. Tapi ternyata apa? Kenapa beliau membacakan cerita itu setiap jam 2? Karena setiap jam 2 ada tukang bakso lewat dan ibu saya nggak bisa membelikan gitu sementara. Itu Jadi distraksi ya. Iya, membuat distraksi. Ayo jam 2 ngumpul, ibu punya cerita baru di kamar, cerita gitu. Lupa ada tukang baksonya. Bukan lupa, tidak tahu. Oh, tidak Nggak tahu. denger bahkan. Gitu loh. Jadi kalau tukang baksonya lama, ibunya ceritanya lama bersambung. Wah, hebat juga itu, modal ceritanya banyak ya. Iya, karena beliau waktu itu guru masih honorer. Jadi waktu itu ada majalah pegawai negeri yang selalu memuat cerita-cerita, dia bawa pulang, dia bacakan. Begitu. Itu kan artinya bahagia dari kondisi prasederhana gitu. Iya. Bahkan dari sesuatu yang kita tidak punya, dari sesuatu yang kita tidak sanggup untuk mencapainya itu Bisa Jadi, bahagia. Bahagia itu relatif ya, perspektif juga kan. Iya, sekarang tuh bahagia itu menjadi rumit karena SOP-nya jadi lebih panjang daripada orang zaman dulu, daripada saya dulu gitu. SOP untuk menjadi bahagia itu panjang. Ya kan? Nih, kalau saya bukan ahli ekonomi, bukan ahli kebahagiaan gitu, tapi kalau menurut saya tuh level orang itu dalam hal kebahagiaan itu 2. Pertama, dia bahagia jika dia bisa memiliki apa yang orang lain miliki. Oke. Oke? Kita bisa minum kopi kekinian, orang lain bisa, wah saya seneng nih. Bahagia sejajar Orang lain nih. pakai smartphone ini, gue bisa, wah bahagia. Tapi kemudian meningkat lagi sesuatu yang lebih nggak beres itu. Kita bahagia jika kita bisa memiliki sesuatu yang orang lain nggak bisa miliki. Bukan kesetaraan lagi. Bukan kesetaraan lagi gitu. Kita pengen di atas. Di atas itu semakin itu niche gitu, semakin itu unlimited gitu ya. Ayo limited gitu ya. Semakin itu barang langka Semakin gitu langka, ya. edgy. Dia ingin menjadi manusia langka, dia ingin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Orang lain. gitu loh. Tapi itu SOP zaman now. SOP zaman now gitu. Jadi dia memasukkan faktor orang lain gitu sebagai syarat kebahagiaan gitu. Padahal kebahagiaan itu di sini. Tidak diukur oleh orang lain, tidak diukur oleh media. Setiap tahun kita tahu ada keluaran, ada rilis dari majalah. Siapa orang terkaya di dunia? Ada nama-namanya. Tapi dari zaman dulu sampai sekarang ada nggak rilis orang paling bahagia sedunia? Nggak ada kan? Ukurannya nggak ada jelas ya. Ukurannya nggak ada. Nah sekarang itu dibuat ukuran. Ukuran celakanya adalah diukur oleh seberapa respon orang lain terhadap kita. Apa artinya kita bahagia kalau orang nggak tahu kan sekarang begitu? Iya. Sosial media segala macam. Iya. Dan buku ini adalah cara saya kembali ke masa-masa itu, di mana ya menjadi bahagia itu SOP-nya sangat sederhana. Menjadi orang baik itu juga tidak perlu melakukan kebahagiaan yang luar biasa gitu. Nggak perlu gitu. Hal-hal yang sederhana gitu. Itu di buku kedua itu saya nulis itu sambil menangis gitu. Gara-gara itu di desa kami itu ada pasar gitu ya. Iya. Tutup jam 2. Tapi ada satu pasar, ada satu kios yang selalu bukanya sampai sore. Oke. Karena apa? Karena setiap jam 3 itu ada nenek-nenek selalu datang ke situ beli sajadah. Saya mau sajadah paling tebal, dilayani. Udah dilayani, ntar pedagangnya ke rumahnya nih ngambil sajadah tadi. Duitnya dibalikin. Ntar besoknya gitu lagi. Nenek itu datang lagi beli sajadah yang sama. Jadi ternyata dia linglung. Semacam demensia gitu ya. Iya, semacam itulah. Kenapa sih pemilik kios ini mau melayani sedemikian rupa gitu, bahkan mau Balik ke rumahnya, balikin membuka duitnya. kios lebih lama gitu. Karena dia mantan gurunya. Gitu, mantan guru matematikanya. Iya. Sementara dianya dulu ini, si pemilik kios ini adalah murid yang paling bodoh. Yang diajarin matematika gak bisa. Tapi ini guru itu tuh sabar mau ngulang-ulang pelajaran yang sama. Wow, jadi yang dia lakukan juga berupa sebuah pengulangan ya. Sebuah pengulangan gitu loh. Ini guru ini dulu begini sama gue gitu. Dia rela pulang lebih lama gara-gara buat ngajarin. Meskipun pada akhirnya dia nggak tahu juga. Akhirnya guru itu bilang ya sudahlah, aku cuma bisa berdoa mudah-mudahan nasibmu baik.
Karena banyak juga orang yang pintar matematika nasibnya kurang baik. Dia sabar tapi saking sabarnya sampai pasrah ya. Pasrah. Iya, jadi setiap sore dia bawa, dia beli sejadah, ininya dibalikin. Wow. Itu. Menurut saya itu bukan apa ya? Tidak harus dilakukan oleh seorang hero yang harus melakukan kebaikan yang luar biasa. Seperti yang ada di film-film. Tapi bener. sederhana sekali. Ya. Dan gak semua orang aja bahkan punya kesabaran itu ya. Bahkan orang yang menyelamatkan dunia pun gitu. Iya. Dan alam tuh punya mekanismenya sendiri untuk memberikan rewards. Gitu. Semacam karma gitu. Bapak saya itu guru. Dalam satu desa itu dia cuma satu-satunya orang yang punya mesin ketik. Bayangkan. Oke. Jadi kalau ada orang mau melamar kerja ke situ numpang ngetik surat lamaran. Kalau ada anak semaya dapat tugas situ cetik. Bahkan kadang-kadang bapak saya tuh mengalah untuk menggunakan mesin ketik itu lebih malam ketika orang-orang itu sudah selesai. Saya menganggap itu bukan sebuah kebaikan yang istimewa gitu. Biasa aja lah. Cuma setelah saya lihat akibatnya gitu ya. Saya tuh kuliah di desain grafis yang mahal pada saat itu. Untuk mengerjakan tugas saya itu harus ada komputer yang canggih. Ya. Harus ada scanner dan printer. Saya nggak mampu beli. Tapi tiba-tiba ada teman saya gitu yang kaya. Dad, temenin gue ya beli komputer. Ayo. Beliin di Bandung tuh. Saya pasangin di kamar dia. Lengkap tuh, ada printer, ada ini. Gue mau pindah kos. Taruh di rumah lo aja deh. Taruh di kosan lo aja. Taruh. Terus gimana nih? Ya lu pakai aja kalau lu perlu buat tugas akhir. Pakai lo. Sampai tugas akhir saya selesai baru komputer itu diambil gitu. Kemudian saya teringat, apa ini jawaban balasan dari mesin ketik yang dulu bapak bisa saya. Jadi. Iya. Kita bisa melakukan itu semua. Meminjamkan mesin ketik. Segala macam. Mungkin itu kembali karena bapak juga tidak berhitung. Gitu. Bukan sebuah kebaikan yang luar biasa. Nah ini yang saya tulis di buku-buku ini adalah menjadi orang baik tidak perlu luar biasa. Menjadi bahagia. Saya percaya sih, maksudnya orang yang berniat banyak berbuat baik, kayaknya kedepannya kesulitan akan lebih gampang dihadapinya. Ya, kalau kita jadi orang baik, insya Allah lah ya. Kalaupun dikasih ujian ya, kalau sakit paling-paling migrain gitu. Kalau di ghosting ya paling ya sakitnya paling sehari 2 hari gitu, enggak ya sampai. Harus relate ya masalahnya ya, ghosting. 2022 tuh problemnya tuh. Iya. Jadi nginget soal rezeki gitu ya. Kalau tadi kan kalau ada kayak pernah baca di salah satu postingannya Romo gitu. Selama rezeki tak kau habiskan sendiri gitu ya, kita nggak perlu mencemaskan esok hari gitu. Persis loh kata-katanya begitu ya, makasih loh. Ya, ini sampai memorable banget, kayak pengen gue jadiin kaos gitu. Luar biasa. Tapi cerita-cerita kayak gitu kayaknya buat kita tuh berasa wow gitu. Tapi mungkin buat Romo di kampung udah, ini kayaknya semua orang juga udah begitu dari dulu gitu. Itulah bedanya ya. Orang dulu itu melakukan itu, dia tidak merasa itu sebuah kebaikan, tapi sebuah kenormalan. Sekarang kita melakukan itu, kita merasa telah berbuat baik. Maka kita sadar bahwa itu adalah sebuah kebaikan gitu. Jadi kalau kita belum kuat-kuat amat, belum sampai pada level sufi, kemudian kebaikan itu menjadi tabungan yang suatu saat kita akan ungkit kepada Tuhan gitu. Padahal orang kampung pada zaman itu melakukan kebaikan ya dia tidak anggap itu sebagai sebuah kebaikan, tapi sebuah kenormalan. Ya kan memang di kampung tuh juga banyak yang memang gotong royong ya. Maksudnya saling membantu kayak bukan cuma arisan mungkin, tapi kayak adain pesta juga semua urunan. Iya begitu. Bangun rumah sampai ya. Konsep kemajemukan, konsep kebersamaan. Kalau sekarang itu kan kita ngelihat gitu ya, ngelihat orang Islam sama ngelihat orang Kristen, yang satu suster, yang satu pakai jilbab naik becak bareng, itu kita kan tersentuh. Iya.
Padahal dulu apa sih ngeliat kayak gini aja tersentuh gitu. Apa hebatnya gitu ya. Tiap hari gitu ya. Di kampung saya itu, kebayang gak sih? Pada zaman itu ya, Elias Pikal bertarung gitu ya. Petinju gitu. Petinju Elias Pikal itu bertarung. Kita itu tahu dia bukan orang Islam gitu loh. Ya. Tapi musola di kampung saya itu doa bersama. Doa bersama. Oh iya. Iya gitu loh. Wow. Dan nggak ada hebat-hebatnya buat kami ya itu biasa aja gitu. Wow. Iya. Kita tidak pernah mengemborkan itu sebagai Pancasila, sebagai apa gitu. Iya. Nggak perlu dimunculin di TikTok Gak juga ya. TikTok segala macam karena biasa gitu loh. Gitu loh. Iya. Biasa. Gitu. Waktu Susi Susanti kalah sama orang LSM nangis. Iya. Satu kampung gitu ya. Satu kampung nangis gitu loh. Aduh. Karena yang dibela Indonesia bukan agamanya ya. Iya. Ya dia tahu gitu loh siapa Susanti. Dari wujudnya pasti bukan orang Islam gitu loh. Tapi tidak kepikiran gitu loh. Doain gitu. Sekolah dibubarin. Maksudnya bukan dibubarin cepat. Oh dibubarin cepet buat bisa nonton. Biar bisa nonton. Kata kepala sekolahnya ini tuh bukan nonton bulu tangkis. Ini pelajaran tentang patriotisme. Indonesia anggapannya perang ini. Iya, patriotisme gitu loh. Ini belajar tentang Pancasila gitu loh. Wow. Gitu loh. Kita bukan membela Susi, gitu, tapi kita membela kebinekaan kita. Kepala sekolah waktu itu bubar sekolah. Waktu itu ikut bolos juga dong. Aku bawah seneng gitu kan. Masa nggak? Oh salah. Ada yang masang tuh di buku yang kedua. Masang. Ada yang masang gitu. Jadi ketika Elias Pikal mau bertarung yang kedua kalinya melawan Cesar Polanco gitu ya, merebut kejuaraan. Itu ada tukang taruhan yang datang ke musola ikut doa bersama gitu. Karena dia udah minta ke kuburan kagak pernah dikasih, minta ke paranormal udah bayar mahal ternyata meleset. Iya. Akhirnya dia datang ke musola teman saya. Gitu. Kata dia, ini kalau saya sampai ke musola masih kalah juga, ini berarti Tuhan tuh gak ada bedanya dengan paranormal. Gitu. Ya, jadi itu tadi kebaikan itu bukan sebagai sebuah kebaikan tapi sebuah kenormalan. Wow. Gitu. Seperti kasih sayang orang tua kepada anak, kita ngelihatnya kok sayang banget ya. Orang tua melihatnya biasa aja. Betapa pengorbanan orang tua kepada anak? Wah enggak, bagi orang tua itu tidak merasa berkorban. Ya kan? Iya. Iya. Begitu merasa berkorban ada hitung-hitungannya. I see. Begitu merasa berkorban, berarti udah ada mulai hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Investasi. Kemudian bicara investasi. Anak bukan investasi. Ya memang bukan. Aku tadi mungkin teman-teman di sini kita udah ngobrol tadi sebelum mulai. Kenapa Romo mulai punya sosial media? Iya. Nah, bener. itu ceritanya menarik untuk dibagikan. Sayang kalau cuman offline. Oh iya. Saya punya sosial media itu sebenarnya gini. Saya tuh PDKT sama anak perempuan saya gitu. Dia itu dideketin susah gitu. Lebih susah ngedeketin dia daripada dulu saya ngedeketin ibunya gitu. Tapi itu bagus Kak, untuk kedepannya dia ada cowok yang deketin berarti susah. Gitu. Tapi kesulitan saya mendekati ibunya membuat saya lebih tangguh, Cila. Menghadapi anak gue gitu. Baik, pendiam, suka di kamar, segala macam. Dia lebih lengket kepada HP daripada ke lingkungan di sekitarnya. Gitu. Akhirnya bagaimana caranya saya supaya bisa masuk ke HP? Jadi yang fokusnya dia justru ada dirimu gitu ya. Bagaimana caranya aku masuk ke ruangnya dia, ke HP-nya dia gitu. Dia main Instagram, oke, gua main Instagram. Padahal buat beberapa anak tuh kayak, waduh bapak gua ada di Instagram juga nih gitu kan. Tapi ternyata nah, pertama Instagram adalah cara masuk saya. Yang kedua adalah menulis adalah cara saya memperkenalkan ayahmu tuh dulu hidupnya begini loh di desa. I see. Kakek nenekmu tuh begini. Iya. Mereka keluar dari keluarga yang prasederhana. Gitu kan. Kemudian mereka tidak pernah mengenal kata miskin. Gitu ya. Ayahmu ini, Romo ini gitu ya. Yang katanya sekarang sudah menjadi sutradarling, sutradara keliling. Dulunya adalah penjual es keliling. Jadi dalam termos aku keliling jualin es itu udah umur 9 tahun lah. 9 tahun. Iya, mungkin kalau kalian lihat ya kalian menangis gitu loh. Orang-orang lihat, kasihan amat itu. Anak sekecil itu berkelahi dengan
Termos es ya. Padahal bahagia ya. Ternyata gue baca, ih gue punya es gini banyak. Iya. Kalau zaman sekarang udah jadi konten di YouTube tuh. Memonetasi kesederhanaan dan kemiskinan. Sama suatu seleb tuh. Iya, bagaimana memperkenalkan kakek neneknya yang seorang guru. Guru di rumah maupun guru di luar rumah. Iya. Di mana guru di luar rumah itu waktunya jauh lebih panjang daripada ketika guru di sekolah. Ada suatu masa gitu ya, saya bangun tidur subuh-subuh melihat ropekan rapot di depan rumah kami gitu ya. Rapot itu ada tulisan kata-kata binatang yang ditujukan untuk bapak saya. Oh ya. Wah. Karena bapak saya sebagai gurunya tidak menaikkan kelas dia. Oh wow. Gitu. Lalu Kemudian dia berperan sebagai guru di luar rumah. Dia tambal tuh ropekan-ropekan itu sampai menjadi lembaran yang utuh. Dibawa ke orang tuanya. Apa yang dilakukan bapak? Saya minta maaf ya pak, saya belum bisa mendidik anakmu seperti yang kita harapkan. Malah bapak saya minta maaf kepada orang tuanya karena dia sebagai guru di kelas belum bisa membimbing anak yang dia titipkan ini. Ini kakekmu tuh seperti ini. Gitu. Nenekmu juga seperti itu, nah gitu. Dulu apa yang kalau nenek gurumu itu masuk ke kelas, dia tidak pernah bertanya pada murid-muridnya, siapa yang belum mengerjakan PR? Pertanyaan dia adalah, siapa yang belum sarapan? Sederhana, saya ya udah beliin lontong. Jadi kalau hari ini kita tidak pernah merasa kurang, alhamdulillah gitu. Ya karena itu kakek nenekmu yang banyak kebaikan menanam itu gitu, meskipun mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menanam itu. Begitu. Nah itu perlahan saya tulis lagi gitu. Kemudian ada satu peristiwa yang tulisan saya yang viral. Nah, orang pada masuk. Wih, di situ anak saya mulai terpapar kan. Bapakku viral. Mulai gila aja postingannya gitu ya. Gitu. Diam-diam dia baca. Diam-diam dia udah mulai bisa lendotan sama saya. Diam-diam dia mau diboncengin saya ke sekolah. Wow. Usaha seorang bapak mendekati anak perempuannya. Sebelum itu, saya memang penampilannya begini. Saya ngantar sekolah aja nggak boleh. Sekalinya waktu saya ngantar sekolah itu gara-gara ibunya sakit. Dia no choice. Akhirnya saya anterin. Saya anterin pun saya tidak boleh nyopot helm. Apalagi ngantar dia sampai ke gerbang sekolah, enggak, cuma di depan gerbang sekolah dan tidak boleh nyopot helm gitu loh, karena dia malu. Oh iya. Terus sampai segitunya gitu. Nah, tulisan-tulisan di HP itu ya tujuannya tujuan untuk memperkenalkan gitu. Wow. Itu sudah kapan Mas? Beberapa tahun yang lalu? Iya, sekitar 4 tahun yang lalu ya. Wow. Dan akhirnya mau diantar itu ya sampai sekarang alhamdulillah. Sekarang, ya? Udah mau dipeluk. SMP berarti ya. SMP ya. Sekarang udah mau dipeluk segala macam. Dan itu ya buku dan lain sebagainya itu bonus lah gitu, tapi bahwa saya bisa menggenggam lagi tangan anak saya itu ya itu yang luar biasa. Yang sederhana tadi ya. Sederhana. Ya kan? Kita tapi harus segala sesuatu pengen kita genggam gitu. Ternyata yang paling indah itu genggam anak tangan sendiri gitu ya, ketika dia bangga digenggam sama tangan bapaknya masuk sekolah. Ini bapakku loh yang nulis itu gitu. Wow. Tapi itu mengharukan Mas Romo. Usaha seorang bapak deket ke anaknya itu ekstra yang aku ngelihatnya tuh kayak ya hubungan tuh ya kayak gitu. Maksudnya dua-duanya berusaha untuk saling mencari perhatian satunya gitu loh. PDKT lah tadi kayak PDKT, dibilang, PDKT. bukan sesuatu yang dipaksakan. Dipaksakan hanya gara-gara dia ayah saya, kemudian dia ini enggak netral gitu. Ada bapak yang ikutan main game. Saya contohnya anak. Ya ada bapak-bapak yang ya ikut bikin sosial media contohnya. Makanya saya kan very late adapter ya dalam hal ini gitu, karena saya ngerasa saya sudah cukup sibuk dengan kehidupan saya di offline gitu ya.
Itu, dan saya ngelihat di sosial media itu, iya hanya untuk penilaian orang non sewu ya, belum lihat yang lain. Jadi saya tidak bermain saat itu. Hanya ketika anak saya, begitulah saya mencoba masuk ke dunianya. Wow. Jadi saya Berarti tahun terpaksa depan masuk. mulai joget TikTok, Mas. Anaknya udah boleh TikTok jogetnya. Dan saya tidak mau menggunakan cara-cara yang orang lain lakukan, yang bukan saya. Gitu. Saya bisanya nulis begini, ya sudah saya nulisnya begini. Yang penting Akhirnya dari momen yang bisa deket lagi, bisa ngobrol lagi, dia pernah cerita nggak si anak kayak cerita mana sih yang bikin dia akhirnya enggak cerita, dan itu gak apa-apa lah, itu menjadi rahasia yang indah. Toh sekarang tujuannya berhasil kan? Berhasil, Deket kan? Malah macam dia mengenal saya, dia mengenal siapa kakek neneknya yang di desa. Tapi cerita yang viral tadi itu kayaknya menarik untuk dibahas. Maksudnya pasti ada alasan kenapa pada momen itu cerita itu akhirnya banyak orang yang mau nge-share kan. Masih ingat nggak, Romo? Cerita itu adalah cerita tentang kehidupan saya waktu ngekos di Bandung. Waktu di Bandung itu saya tuh udah ngutang di mana-mana. Cuma ada warteg ini yang belum saya utangin, ini satu nih. Cuma memang duit dari orang tua tidak kurang, cuma manajemen saya yang brengsek pada waktu itu. Jadi benar-benar udah gak punya duit. Nahan lapar juga udah lebih dari 1 hari gitu ya. Jadi saya sholat. Ya Tuhan, gue dalam keadaan lapar nih. Gue butuh pertolongan gitu ya. Ini kesempatan Tuhan, kesempatanmu, kesempatan engkau kesempatan paling baik. Supaya membuat aku lebih beriman padamu. Wah, Tuhan dikasih challenge. Iya, kalau kau ingin aku lebih beriman, inilah kesempatan terbaikmu. Aku bilang gitu. Luar biasa. Kemudian saya mengungkit kebaikan ibu, yang ibu tidak menyadari bahwa itu adalah kebaikan. Iya. Saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, engkau pasti tidak akan lupa peristiwa itu. Ketika suatu pagi ibuku mendapati muridnya pingsan gara-gara tidak sarapan di rumah. Anak itu kemudian dibelikan sarapan. Sejak saat itu, setiap kali memulai kelasnya di pagi hari, ibu tidak terlebih dahulu menanyakan, apakah anak-anak sudah bikin PR? Yang cerita tadi. Yang ibu tanyakan adalah, apakah Sudah sarapan? sudah sarapan belum? Ya kan? Yang belum, beliin. Aku juga sekarang belum sarapan ya Tuhan. Kalau kau anggap itu sebagai kebaikan, aku nagih balasannya sekarang karena aku juga sedang lapar. Selain di challenge, Tuhan ditagih ya. Udah, saya datang ke sebuah warung Tegal gitu ya. Saya makan, saya ngeliat orang itu nggak ada muka-muka malaikat di sini, mukanya brengsek semua nih. Ya, makan begini. Saya banyak berpikir, ya kalau ada apa-apa, udah saya ninggalin kartu mahasiswa atau apalah. Saya makan di situ, saya nyari-nyari orang lah, ada muka tentara tuh ngelihat saya karena bentrok mata gitu, dia marah. Oke. Dia langsung pindah duduk ke sebelah saya. Siapa kamu? Iya gitu. Siapa kamu? Gitu. Terus saya mahasiswa situ. Dari mana kamu? Dari Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengahnya mana? Waduh. Menyebutkan Pemalang. Pemalang itu bukan kota yang terkenal, jadi saya menyebutnya Pekalongan. Pekalongan, Pak. Pekalongannya mana? Wah, cucer terus. Pemalang dicucer terus sampai saya menyebutkan tempat di desa Serang, Pak. Serangnya mana? Belakang balai desa, Pak. Di Serang tuh ada balai desa. Ya iyalah, namanya juga desa pasti ada balai desa. Belakangnya ada sungai, dari situ rumah saya. Habis itu mukanya tuh langsung luntur gitu. Luntur gitu ya. Duduk. Nggak mau pakai bahasa ngapak habis itu. Kowe anaknya siapa? Dengan bahasa desaku gitu ya. Saya anaknya Pak Agus. Ibu saya namanya Ibu Siti Badria. Dia masuk ke sana. Dia ngeluarin satu mangkuk berisi gulai gitu ya. Oke. Berisi gulai karena melihat saya cuma
tempe tipis. Nih, makan, nggak usah bayar. Ketika saya bingung, udah makan. Aku ini murid ibumu. Wow. Dari dunia sebesar itu ya. Dunia sebesar ketemunya. itu, ketemunya begitu. Wow. Jadi itu juga apa yang mengembalikan hubungan baik saya dengan Tuhan. Ya, saya sampai berkaca-kaca. Dalam Karena kalau dilihat dari sudut pandang itu satu peristiwa yang hanya menghabiskan satu piring gulai waktu harganya Rp900, tapi banyak perspektif yang terselamatkan perut itu. Tapi yang lebih dari itu adalah bahwa keimanan itu, saya berkenalan lagi dengan Tuhan dengan cara itu. Iya, jadi Tuhan lolos ujian ya. Tuhan juga lolos ujian. Itu makanya orang pada protes. Kenapa judulnya Tuhan terpojok? Ya karena pada saat itu saya memang memojokkan Tuhan. Gitu. Jadi aku suka. Sorry. Apa? Ada quote-nya kan. Tuhan ada dalam kebutuhan, bukan keinginan. Jadi di saat itu Tuhan bisa melihat ini benar-benar butuh nih orang nih. Iya, dan gue juga butuh nih. Bener. Karena kalau pikir-pikir saya, kok gue tuh kurang ajar banget ya ngomong sama Tuhan kok begitu. Kalau kau aku ingin beriman, sekarang kesempatan terbaikmu ya Allah untuk membuat aku beriman. Cukup dengan sepiring nasi. Tapi aku suka Mas, maksudnya hubungan dengan Tuhan itu memang ya bukan sesuatu yang ditakuti gitu loh. Maksudnya kita nggak takut, bukan yang nggak takut azin kayak berani nantang gitu. Tapi ya inilah. Itu boleh dibilang angle positif dari seseorang yang tidak bisa berdoa dalam bahasa Arab. Nah, saya bayangkan ya ketika saya bisa doa bahasa Arab mungkin Bismillahirrahmanirrahim lama banget segala macam. Yang tidak saya mengerti gitu. Nah, padahal belum tentu ngerti. Ya. Ngerti. Kemudian ya sudahlah, nggak ada orang ini gitu. Ya Allah. Apa adanya ya, sama Tuhan sendiri. Kalau engkau ingin aku beriman, sekarang kesempatan terbaikmu ya Allah, hanya dengan sepiring nasi. Tapi memang komunikasi dengan Tuhan itu kan memang sangat personal ya. Maksudnya Sangat menurutku personal. nggak bisa di-divine bahwa lo salah ngomong kayak gitu, lo benar ngomong kayak gini. Iya. Gitu. Tapi memang kalau emang ada sendiri caranya untuk nyambung gitu. Iya, dan ketika itu terpublish juga ada beberapa masalah gitu. Ada orang yang DM saya menyatakan tidak kesukaan dengan judul, cara saya menempatkan Tuhan. Pasti ada. Pasti. Jadi saya bilang ya itu cara pribadi saya. Kesalahan saya adalah saya tidak menyangka bahwa itu akan terpublish ininya gitu kan. Iya. Gitu. Tapi bagaimana gitu kalau dengan cara itu kemudian saya berhubungan baik lagi dengan Tuhan? Iya. Ya itu personal journey-nya. Iya gitu. Benar. Dengan cara itu saya bisa perkenalan lagi dengan Tuhan. Iya. Karena spiritualitas pada akhirnya emang harus sepersonal itu kan. Sepersonal itu. Iya, dan emang gak ada satu cara yang sama buat tiap orang. Iya. Kalau sekarang berbicara dengan Tuhan itu secara kasarnya ya masih Berat begitu. banget podcast. Habis itu yang bawa duluan kan jadi penasaran. Dan mulainya dari belut loh ya. Jadi ngomongin Tuhan. Nah ini seru nih. Habis ini kita mau nanya kenapa dipanggil Romo. Tapi itu dulu, lanjut dulu. Gimana? Iya, jadi dari conversation itu kan nih Tuhan lolos ujian. Berarti sekarang hubungannya baik dengan Tuhan. Lebih baik lah dari sebelumnya. Cara komunikasinya juga masih sama gitu. Ya, saya katakan masih sama. Saya masih melakukan ibadah-ibadah wajib gitu ya. Yang orang Islam lakukan, tapi juga ada momen tertentu gimana saya menempatkan Tuhan itu ada di sesuatu yang nyata tapi tidak terlihat yang bisa saya ajak bicara. Saya masih seperti itu. Baik. Senang dengarnya. Iya. Nah, silakan pertanyaannya. Iya, mungkin sebelum ke soal Romo ya. Soalnya obrolan antara spiritualitas kita ngobrol sama Tuhan kita bisa sedekat itu juga sesuatu yang saya alamin kalau kita di Kristen gitu. Karena kan makanya hubungannya bapak dan anak gitu. Bahkan seringkali analogi yang dipakai ya treat your God as in itu bapak lu sendiri gitu. Kalau lu nggak bisa ngobrol apa adanya tentang situasi lu ke bapak lu sendiri, ya buat apa hubungan itu ada? Benar. Berarti kalian nggak lebih dekat daripada tetangga dong, ya kan? Harusnya lu yang paling dekat sama mereka, sama si Tuhan ini gitu kan. So saya benar-benar nggak ada isu sama itu dan menurut saya boleh aja sepersonal itu kan. Karena saya juga punya momen kayak gitu.
Dimana yang saya udah di titik yang waduh ini udah super gak enak banget situasinya. Jadi awal tahun saya didiagnosa tuh ada kista di atas langit-langit mulut, ukurannya sekitar seginilah ya. Pas di scan kaget banget, ternyata di belakang gigi depan saya ini udah bolong. Jadi tulangnya pun udah kemakan sama si kista nih. Jadi waktu itu untuk operasi saya harus ngebuka semua langit-langit mulut, diturunin tuh ini langit-langit mulut dibuka, terus masuk ke dalam, kistanya dicabut, lalu dibakar dalamnya supaya nggak sel-selnya nggak rusak, sel-sel nggak ada infeksi, ditutup lagi. Jadi langit-langit mulut saya tuh kayak terpal yang abis hujan, ngelengkungnya gitu ya, selama 1 bulan. Ya kan gimana tuh? Nah, waktu operasi itu benar-benar sebelum operasi saya bilang oke, gila, mirip kayak gitu. Kayak kalau lu mau show bahasanya apa ya, kalau lu mau temenin gua nih, ini saat yang terbaik untuk ngasih tahu gua bahwa lu hadir di saat-saat yang tersulit gitu. Dan waktu operasi itu saya benar-benar entah kenapa setelah doa seperti itu ngerasa damai banget. Dan untuk sebuah operasi yang dibilang operasi major sama dokternya, saya nggak ngerasain pain sama sekali. Gitu. Jadi, supaya podcastnya nggak makin berat lagi ngomongin Tuhan, saya cuma mau share itu aja. Mungkin bisa bantu Romo untuk feel better gitu kan. Yeah. Karena saya yakin waktu itu postingan itu viral pasti DM yang muncul tuh pasti banyak. Nah sekarang baru. Kenapa ini dipanggilnya Romo nih? Karena sederhana sebenarnya. Karena saya Dedi. Anak saya lagi belajar bahasa Inggris. Manggil ayahnya Dedi. Sama mbahnya kan nggak boleh manggil nama. Padahal Dedi. Jadi bahasa Inggris. Soalnya udah pakai bahasa Jawa aja lah. Romo, udah sesimpel itu. Nah kebetulan kok saya orangnya romantis dan modis, jadi disingkat Romo. Romo. Oh iya. Tapi di sosmed juga akhirnya saya ngelihat orang juga jadinya sangat nyaman manggilnya Romo ya. Iya. Berarti diajarin tuh ke followersnya, panggil saya Romo gitu. Enggak. Yang dia ngebaca komen-komen orang yang sudah komen duluan kan. Pertama dari circle terdekat misalkan. Circle kantor komen manggilnya Romo, ya semakin besar circle itu ikut-ikutan manggil Romo. I see, oke. Gitu. Ya kayaknya obrolan hari ini kita udah dapat banyak values yang menurut gua butuh banget kita di zaman sekarang ini untuk diingatkan lagi bahwa kebaikan itu sebuah kenormalan gitu. Sebuah kenormalan. Sesuatu yang hebat. Benar. Dan banyak lagi lah, saya rasa teman-teman kalau dengerin tuh pasti ada bagian favoritnya masing-masing gitu. Nah ngomongin soal sosmed nih tadi Romo, saya izin untuk mengangkat satu cerita yang saya suka banget. Judulnya Cemburu pada Secangkir Kopi. Ini mau saya yang ceritain apa Romo yang ceritain? Kayaknya Romo aja deh. Enggak ya. Oke. Suara kamu lebih VO talent. Jadi gini teman-teman, saya bacain ya. Tulisannya bagus banget soalnya ini harus gak boleh miss satu kata pun. Konon air putih pernah menaruh cemburu pada secangkir kopi. Alangkah menyenangkan jadi dirimu wahai kopi. Sering difoto-foto, ditulisi kata-kata inspiratif dan filosofis pula. Kopi pun menjawab, hidupmu lebih bermakna wahai air putih. Walau tak pernah difoto, namun kau selalu dibutuhkan. Manusia bisa tanpaku, tapi nggak bisa tanpamu. Bukankah lebih baik berguna daripada hidup yang sekedar difoto-foto? Gila. Yaudahlah kopinya taruh samping gue, minum air putih aja. Itu mungkin postingannya tidak disukai para coffee shop. Atau kalau enggak ya, coffee shopnya mulai banyak jualan air. Yang tadinya airnya free. Cuma bicara sosmed ya. Tadi bicara juga soal bahagia. SOP-nya sudah berubah gitu. Yang tadinya sederhana menjadi nggak sederhana. Buat saya yang banyak ngomongin soal konten keuangan, pengembangan diri, karir gitu kan.
Jadi keinget lagi bahwa ya memang bahagia itu sejatinya sederhana gitu. Yang nggak sederhana adalah kita pengen tampak bahagia gitu. Buat Romo sendiri ada nggak kisah-kisah mungkin yang dari rumah tepi kali atau dari orang-orang tepi kali yang bisa mengingatkan kita lagi soal ini gitu? Oke, ini cerita yang belum lama terjadi gitu ya, sekitar 2 tahun yang lalu itu ada. Saya punya teman dekat gitu. Dia turun dari Fortuner, duduk di sebelah saya sambil ngerokok. Kenapa bro? Itu apartemen gue laku akhirnya 2 tahun. Bagus dong, kamu kalau kusut. Iya sih, tapi buat anak gue sekolah gini, gue masih punya tanggungan, ini kurang ya. Sudah, saya hanya diam saja gitu. Nah, setelah peristiwa itu, lah kok maghribnya, saya di rumah kedatangan tukang yang biasa menukangi rumah saya gitu. Tukang kayu lah. Dia datang mentraktir saya es sekoteng. Wih. Nah, namanya Karim. Rim, kamu hebat amat, tumben traktir Romo. Iya Romo, mumpung saya lagi seneng, saya traktir Romo es sekoteng. Emang kenapa seneng? Hari ini aku sudah transfer istriku. Tapi di ATM aku masih punya 200.000 Romo. Ini rekor Romo, aku punya duit 200.000. Makanya aku traktir Romo. 200.000? Iyalah. Itu buat berapa hari? Ya buat 3 hari cukup lah. Masih lebih. Lah nanti kalau hari berikutnya kamu gak dapat kerjaan gimana? Orang itu mau selama masih dikasih nafas pasti dikasih rezeki. Udah tenang aja. Ini bicara tentang uang ya. Iya. Teman saya yang tadi dapat menerima uang yang saya nilai harganya ya mungkin apartemen segini. Belakangnya M gitu pokoknya. Disewa waktu itu ya. Disewa 2 tahun. Dibandingkan dengan teman saya tukang itu yang 200.000 di akunnya. 200.000 ATM mentraktir saya es sekoteng. Kembalikan itu sudut pandang. Gitu. Saya tidak bicara mana baik mana yang betul, tidak baik gitu. Tapi pada saat itu saya ngeliat yang ini lebih bahagia. Lebih bahagia gitu. Tapi teman-teman yang selalu bicara finansial segala macam itu juga baik menurut saya gitu. Karena pertumbuhan harus ada growth segala macam gitu kan. Kalau semua diisi dengan orang-orang seperti itu, depan tidak berjalan. Iya betul. Makanya ada judul lagu Sympathy for the Devil kan karena atas nama keseimbangan tadi. I see. Iya. Wow. Yeah. Wow. Emang aku senang banget hari ini bisa ngobrol, terutama bagian baik dan buruk itu. Matiin dulu nggak apa-apa. Baik dan buruk itu suatu perspektif. Ya. Relatif setiap orang melihatnya bagaimana dalam kondisi seperti apa konteksnya atau ya tadi seperti dibilang hidup itu ya abu-abu lah. Hitam dan putihnya aja ada ukuran warnanya macam-macam sekali. Spektrum. Itu kalau dibawa jauh lagi itu ntar ke kehidupan akhirat tuh jadi panjang itu. Baik dan buruk itu dan konsekuensinya gitu. Dan bukan jumlah warna yang ada di digital ya, analog bahkan. Iya. Banyak banget warnanya dari hitam dan putihnya itu. Aku senang dan juga senang ya mungkin tidak direncanakan ini ya, tapi obrolan tentang Tuhan ini juga lumayan menyentuh sih. Menyentuh bahwa itu hanya lagi-lagi subjektif, tergantung orangnya seperti apa, sangat personal. Ya, the whole picture of this podcast adalah tentang ya semua itu sangat personal, sangat berbeda, sangat bisa relatif sesuai dengan orangnya bagaimana, apa itu arti kebahagiaan, bagaimana hubungan dengan Tuhan. Nah, itu yang aku dapat dari hari ini. Dari aku, thank you banget Romo. Sama-sama. Saya kayak berguru banyak nih. Gitu. Dan sepertinya ada buku kedua nih yang kita dapat kehormatan untuk pertama pegang kali. Duluan nih. Belum sempat baca. Pegang duluan. Dan
Dari aku mungkin untuk tambahannya adalah kalau mau tahu lebih banyak tentang Romo yang belum tahu, bisa follow di Instagramnya Vansofi. Iya. Dedi Vansofi. Ada di sini. Nanti kita tampilin. Iya. Di deskripsi. Atau ditulis di bawah sini. Gitu. Thank you banget dari aku. Iya, dan sama-sama. silakan Ruby. Iya, mungkin ini juga nggak direncanakan ya, Romo. Tapi saya ngerasa buku ini bagus banget. Buat teman-teman yang ngerasa dapat sesuatu dari episode podcast ini, teman-teman bagiin, share di sosmed kalian. Nanti kita akan randomly pilih 10 orang yang akan kita kirimin buku terbarunya Romo. Ya, ini nggak janjian nih, pokoknya janjian. Tapi gue ngerasa belum baca buku kedua tapi udah berasa nih. Ini kayaknya penuh dengan cerita-cerita seru ya. Tadi kita juga berawal dari kopi. Tadi sebelum dari belut ke Tuhan gitu kan, obrolan yang mulai dari filosofi kopi sampai akhirnya filosofi hidup gitu kan. Buat saya seru banget obrolan hari ini, dan yang menariknya dari podcast ini adalah kita bisa connect sama Romo tanpa dari tadi nggak menyebut sama sekali profesinya apa. Ya kan? Jadi teman-teman itu menurut gue salah satu yang underdog. Dan bisa kalian coba gitu dalam hubungan kalian dengan orang. Mungkin kita bisa ngelihat lintas apa yang tampil di depan, apa profesinya. Banyak loh orang yang bisa punya cerita-cerita yang equally inspiring tanpa saya harus tahu ini CEO bukan, atau dia tadi petani nelayan gitu kan. So with that in mind, saya ngerasa this is very memorable. Thank you udah menyediakan waktunya, Romo. Mungkin ada pesan-pesan terakhir yang tadi dalam perjalanan Kemang ke sini pengen disampaikan ke teman-teman, belum kesampaian tadi waktu kita ngobrol, silakan. Iya, saya tidak merasa menjadi orang yang paling berbahagia gitu. Tapi kalau boleh menyampaikan pesan ya, kalau mau bahagia SOP-nya jangan banyak-banyak lah. Cukup SOP yang kita sanggup lakukan gitu. Tidak perlu memasukkan orang lain ke dalam SOP-nya kita. Gitu. Tidak perlu memasukkan komentar-komentar orang lain, penilaian orang lain dalam istilahnya KPI-nya kebahagiaan kita. Gitu. Agak-agak stoik nih ya. Ternyata orang-orang di tepi kali itu udah stoik, bahkan sebelum keluar bukunya ya. Sebelum keluar bukunya. Yes. Thank you sekali lagi. Makasih ya teman-teman. Thank you banget. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode lunch berikutnya. See you.